Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nggak segini banget gitu, ini banget. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Tapi bisa dengar kan? Dengar kan? Ini tadi nggak begini banget nih. Jam 3 itu belum begini. Jadi ibarat hujan semakin deras lagi. Supaya saya jalan kali ya. Kalau begini dari rumah tadi nggak bakal jalan saya. Masya Allah. Ada air hangat? Iya begini yang Atau air panas kali ya? Baik, bagi yang punya buku, buka halaman 35 Surah Al-Kafirun. Yang biasanya kita baca bersama, kali ini gak usah dibaca ya, langsung aja, karena kalau dibaca bakal gak bisa putus-putus bacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu, aku tidak menyembah, ma ta'budun, apa yang kamu sembah, wala antum, dan tidak pula kamu, abiduna, menjadi penyembah, ma'abud, apa yang aku sembah, wala ana, dan tidak pula aku, abidun, menjadi penyembah, ma'abadtu, apa yang kamu sembah, wala antum, dan tidak pula kamu, abiduna, menjadi penyembah, ma'abud, apa yang aku sembah, lakum dinukum, lakum, bagi kamu, dinukum, agamamu, wali, dan bagiku, dini, agamaku. Hadirin jemaah yang berbahagia, dalam surah Al-Kafirun ini ada beberapa catatan penting yang ingin kita sampaikan. Mudah-mudahan ya bisa jelas sedikit ya suara saya. Jadi ada
nuzul, sebab turun ayat atau surah. Disebutkan di sini bahwa Imam At-Tabarani meriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa orang-orang Quraisy mengiming-iming Rasulullah SAW dengan harta berlimpah sehingga menjadi orang yang terkaya di Makkah, serta memberikan wanita mana saja yang beliau inginkan. Bahkan orang-orang Quraisy berkata, semua ini untukmu wahai Muhammad, asalkan engkau berhenti menghina Tuhan-Tuhan kami dan berhenti mengucapkan kata-kata buruk terhadap kami. Tetapi jika engkau keberatan menerima tawaran tadi, baik berita, harta, bahkan tahta, ya, jika engkau keberatan menerima itu, bagaimana apabila engkau menyembah Tuhan kami selama 1 tahun saja? Dalam beberapa ayat dikatakan tahun berikutnya kami yang menyembah Tuhan kami. Mendengar tawaran dari orang-orang Quraisy itu, Rasulullah SAW menjawab, saya akan menunggu hingga Allah memberikan jawabannya. Jadi beliau tidak langsung putuskan iya atau tidak. Disebutkan tidak lama berselang Allah turunkan ayat Qul ya ayyuhal kafirun, seperti yang tadi disampaikan. Kemudian turun juga surah Az-Zumar ayat ke-64 yang menyebutkan Qul afaghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Wahai Muhammad, katakan, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang bodoh? Kalau selama ini sering kita mendengar itu kan surat Al-Kafirun, tapi di dalam riwayat ini yang dikutip oleh Imam As-Suyuti juga dalam kitab Asbabun Nuzul, bukan hanya Al-Kafirun yang Allah turunkan, tetapi juga termasuk surat Az-Zumar, bahkan memakai kalimat ayyuhal jahilun, wahai orang-orang bodoh. Kita kenal ini kan masa-masa jahiliyah. Orang-orang Makkah dikala itu dikatakan jahiliyah, bodoh. Bukan bodoh dalam tata krama, bukan bodoh dalam sosial, perdagangan, ekonomi. Bodohnya mereka atau jahiliyah mereka adalah dalam konsep ketuhanan, dalam konsep tauhid. Situlah letak kebodohan mereka. Baik, kita lanjutkan kandungan ayat. Ada beberapa catatan, 6-7 catatan tentang kandungan ayat ini. Pertama, surat ini Allah turunkan berkaitan dengan penolakan terhadap ajakan dan bujukan orang-orang kafir Quraisy di kala itu kepada Rasulullah SAW untuk menyembah Tuhan mereka secara bergantian. Imam Al-Qurtubi ini memiliki kesamaan dengan asbabun nuzulnya. Tapi riwayat ini dari Imam Al-Qurtubi, kalau tadi dari Imam At-Tabari.
Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran juga bersumber dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan qala Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu nu'tika minal ma ma taqulu bihi abna rajulin di Makkah. Kami akan memberikan harta yang banyak kepadamu ya Muhammad, sehingga kamu menjadi orang yang terkaya di Mekah ini. Wa nuzawwijuka man syi'ta, dan kami akan menikahkan engkau dengan wanita manapun yang engkau inginkan. Wa naqulu akibat ay namshi khalfa, kami akan berjalan di belakang. Nah, ini menunjukkan betapa mereka ingin menghormati Muhammad. Gak ada yang berjalan di depan Nabi. Tapi harapan kami wa takufu an satmi aliyatina, tetapi berhentilah engkau dari mencelah Tuhan kami. Kalimatnya aliyah artinya Tuhan, Tuhan kami. Jadi mau harta kami berikan kamu harta yang banyak, mau wanita kami berikan kamu wanita yang kamu sukai, dan mau tahta pun kami berikan, dengan catatan engkau berhenti dari mencela, menghina Tuhan, Tuhan kami. Jangan lupa di waktu itu Tuhan orang Arab kafir Quraisy musyrik itu banyak. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, itu ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Makanya bahasanya bukan ilah tapi alihah, bentuk jamak dari Tuhan. Jadi alihatin artinya Tuhan, Tuhan kami. Namun fa'il lam taf'al fa nahnu na'ridu 'alaika khaslatan wahidatan hiya lana wa laka shalah. Namun jika engkau tidak mau menerima tawaran kami yang 3 tadi, kami akan tawarkan lagi satu hal yang saling menguntungkan, baik bagi kamu pun elok bagi kami. Kalau yang 3 tadi kamu gak mau, nah sekarang ada pilihan satu lagi. Hiya lana walaka shalah. Tawaran yang terakhir ini baik untuk kamu dan juga untuk kami, win-win solution, yaitu ta'budu alihatana Lata wal Uzza sanatan wa nahnu na'budu ilahaka sanatan, yaitu ta'budu, kamu menyembah alihatana, Tuhan-Tuhan kami, seperti Lata, Uzza, sanatan selama 1 tahun. Setelah itu wa nahnu na'budu ilahaka sanatan, setelah 1 tahun berlalu kami akan menyembah Tuhanmu 1 tahun bulan, dan begitulah seterusnya. Ini lebih jelas daripada yang pengantar tadi. Lalu pada jalan surah Allah turunkanlah surah Al-Kafirun. Hadirin, dari berbagai riwayat, termasuk poin yang ketiga, menunjukkan bahwa sepertinya ini tawaran yang bagus ini, ya.
istilahnya untuk memecah kebutuhan, karena bermacam-macam mediasi nggak ketemu. Ya, segala bentuk sudah dilakukan. Nah, sekarang coba pola yang terakhir ini. Tetapi jeleknya, kembali lagi itu jeleknya. Kata mereka, kamu sembah Tuhan kami 1 tahun, setelah itu kami nyembah Tuhan kamu. Mereka tidak mengatakan, ya Muhammad, kami tawarkan 1 tawaran, kami menyembah Tuhan kamu 1 tahun, setelah itu kamu menyembah Tuhan kami. Enggak begitu. Paham maksudnya kan? Tetap saja mereka meminta Muhammad dan kaum muslimin untuk menyembah Tuhan mereka dulu. Lama lagi 1 tahun. Artinya apa? Disuruhnya dulu kita murtad gitu. Baru mereka kemudian dari mau murtad dari agama mereka. Hadirin, kalau bermacam tawaran-tawaran lainnya, itu Nabi bisa langsung putuskan tidak. Tetapi kalau tawaran ini, Nabi sempat diam menunggu bimbingan wahyu, turunnya wahyu, datangnya Jibril. Kenapa? Karena ada peluang dakwah di situ. Jadi andai kata diikuti maunya kafir Quraisy, nyembah Tuhan mereka dulu, Nabi Muhammad masih bisa berdakwah. Nah, sementara di dalam pikiran Nabi itu hanya ke dakwah. Siang malam dia dakwah, pagi sore dia dakwah. Nah, sekarang ada peluang untuk terus berdakwah. Tapi masalahnya ini nih, ajakan untuk menyembah Tuhan mereka terlebih dahulu. Di saat itulah Allah turunkan ini wahyu yang menegaskan. Gak ada cerita seperti itu. Pada akhirnya ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu yang ketiga. Kita langsung catatan yang keempat. Surat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya sampai kapanpun ya, tidak akan pernah menjadi penyembah terhadap apa yang disembah oleh orang-orang kafir musyrik kapan dan dimanapun. Ini ada penegasan di sini. Karena ada berkali-kali dikatakan la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu. Ditutup dengan lakum binukum waliyadin. Itu bentuk benar-benar pamungkas itu. Pokoknya enggak sampai kapanpun, dimanapun, ya, enggak ada cerita berkolaborasi dalam penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini boleh nyempreng kemana-mana sedikit nih cerita ini. Iya, hadirin, orang-orang yang berpaham pluralisme agama, termasuk orang-orang liberal, ya orang-orang liberal, itu berpendapat bahwa ayat ini Al-Kafirun sudah tidak relevan lagi hari ini. Gak cocok lagi, bukan zamannya lagi mempertahankan identitas lakum dinukum waliyadin. Kenapa?
mereka mengajak kita untuk memahami secara konteksnya ini ayat surah. Konteksnya dulu apa? Ini kan kafir Quraisy, musyrik Quraisy. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang-orang kafir. Orang kafir di situ konteksnya apa? Kafir Quraisy menyembah berhala. Ada Lata, ada Mana, ada Uzza. Karena ini diturunkan di Makkah, berkaitan dengan ajakan mereka untuk menyembah Tuhan secara bersama-sama. Itu konteksnya. Lalu kata orang-orang yang liberal ini dan pluralisme agama yang menganggap semua agama itu prinsipnya sama saja, mereka mengatakan itu kan konteksnya begitu. Sekarang kan sudah tidak ada. Kafir Quraisy Makkah kan sudah tidak ada. Berarti ini ayat sudah tidak berlaku. Nah, alhamdulillahnya para ulama Ahlussunnah dari dahulu, abad kedua, abad ketiga bahkan 12 abad, 13 abad yang lalu sudah membuat kaidah-kaidah di dalam agama ini yang disebut dengan kaidah usul fikih. Usul fikih itu ilmu yang sangat dalam, berbeda dengan ilmu fikih. Kalau fikih itu berbicara wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, itu fikih. Wajib artinya apa? Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Wajib yang dikatakan wajib dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dosa, wajib. Lalu apa yang dikatakan wajib? Ya, setiap perintah. Misalnya sholat, aqimus sholat, dirikanlah sholat, itu kan perintah. Berarti perintah wajib dikerjakan. Tidak dikerjakan dosa. Itu orang fikih. Tapi usul fikih tidak. Jadi ada nilai falsafatnya. Usul fikih itu selalu pertanyaan kaifa, why, kenapa, bagaimana. Itu usul fikih. Misalnya, di mana kamu tahu, kata mereka ini, di mana kamu tahu sholat itu wajib, zakat itu wajib? Kata orang fikih, karena ada perintah dalam Al-Quran, aqimus sholat wa atuz zakat. Orang usul fikih punya pendapat berbeda. Tidak semua perintah itu bermakna wajib. Kaidahnya adalah al-aslu fil amri wujub illa ma dalla dalilu ala khilafi. Hukum asalnya betul, setiap perintah itu wajib, kecuali ada dalil yang mengatakan itu tidak wajib. Maka di dalam usul fiqh ada perintah itu bermakna wajib, ada perintah itu bermakna anjuran, sunnah, enggak wajib. Ada perintah bermakna lil irsyad, untuk nuntun kita. Bahkan ada perintah untuk mubah, boleh, iya, boleh, tidak. Contohnya, perintah bermakna wajib adalah sholat dan zakat. Kan tidak ada dalil yang memberikan pengecualian.
Maka sholat itu wajib setiap orang yang mukallaf, kecuali siapa? Belum balik, gila, kan gitu kan. Tapi secara umum sholat wajib karena begitu perintahnya. Lalu ada perintah bermakna anjuran, tidak wajib. Apa contohnya? Contoh ini ekstrim ini ya. Contohnya An-Nisa ayat 3. Nah, itu apa? Bapak, ibu kan gak hafal, tapi selalu dengarkan An-Nisa ayat 3. Perintah untuk apa tuh? Hai, perintah untuk fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Nikahilah wanita yang baik menurutmu 2, 3 dan 4. Bayangkan. Itu tidak bermakna wajib. Andai kata perintah itu wajib, Masya Allah, ini bapak-bapak nih yang belum melangkah ke lebih dari 1 dosa itu semua. Andai kata perintah itu wajib, tapi tidak. Kenapa? Karena ada syarat-syarat yang amat berat di belakang, dan tidak semua orang yang bisa memenuhi syarat-syarat itu. Paham? Ada lagi perintah bermakna lil irsyad, untuk nuntun agar kita tidak salah. Misalnya surah yang ayat yang terpanjang dalam Quran, Al-Baqarah 282, tentang hutang piutang. Perintahnya apa? Faktubu, kalau hutang piutang transaksi non tunai, catat. Wastasidu syahidaini min rijalikum, pakai 2 orang saksi laki-laki, 2 orang. Kalau nggak ada 2 laki-laki, 1 laki, 2 perempuan. Bayangkan. La tas'amu wa taktubu saghiran aw kabiran, kamu nggak boleh bosan untuk mencatat, baik hutangmu gede, transaksi non tunai itu gede atau kecil, catat. Kenapa? Zalikum aqsatu indallah. Karena itulah jalan yang paling adil insya Allah, agar tidak terjadi kecurangan transaksi pakai saksi non tunai, maksudnya utang, dan seterusnya. Terpanjang dalam Quran 1 halaman diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu idza tarayatum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang beriman, apabila kalian melakukan muamalah non tunai, catatlah sampai waktu yang telah ditentukan. Perintah di sini tidak bermakna wajib. Kalau ada hutang piutang yang tidak tercatat, tidak melibatkan saksi, tidak dosa. Tapi sebaiknya catat. Agar apa? Agar tidak terjadi saling merugikan. Kalau tidak, ini dikatakan saling menzolimi. Nah, agar tidak terkena itu, yuk catat. Itu namanya untuk nuntun kita agar tidak keliru dalam menjalani kehidupan ini. Paham ya? Ada perintah yang hukumnya hanya mubah, boleh dilakukan, boleh juga tidak. Bagi ibu-ibu ziarah kubur, di awal-awal Islam, ziarah kubur bagi ibu-ibu itu nggak boleh, bahkan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Kenapa di awal-awal Islam seperti itu? Karena wallahu a'lam, karena ibu-ibu itu selalu terbawa oleh emosi. Mohon maaf ya, tidak terdorong oleh akal. Jangan dibantah saya, karena Al-Quran menyebutkan untuk saksi saja
satu laki-laki, dua perempuan. Kenapa? Kata Nabi, karena kurang akalnya. Itu kata baginda Nabi, bukan kata Abu Ubaidah. Ya, udah, oke. Kenapa? Dulu awal Islam kalau perempuan ziarah kubur, bu, masya Allah, meratapnya ya di kuburan itu. Tengok aja sekarang, kalau ada perempuan pergi ke kuburan, antar jenazah, yang paling banyak meratap merabut itu siapa? Ya, kalaupun ada laki-laki, wanita lebih banyak. Bahkan pingsan di kuburan, paham? Itu awal-awal. Banyak kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan itu terucap. Menangis kan boleh, meratap kan tidak. Haram hukumnya meratap. Paham ya? Nah, di awal itu dilaknat. Dilaknat itu. Namun di kemudian hari Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Hadis Sahih Muslim. Dulu aku pernah larang kalian ziarah kubur. Dulu fazuruha, sekarang ziarahlah. Fa innaha tazkiratukumul maut, tazkiratukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kamu kepada kematian. Ingat bunyinya, dulu aku larang kamu ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Perintah nggak ya? Perintah. Kata ulama usul tadi, al-amru ba'da nahyil ibahah. Kalau perintah itu datangnya setelah larangan, maka hukumnya tidak wajib, juga tidak sunnah, tetapi hanya boleh. Paham? Nah, itu contoh ilmu usul. Di kuliah dikit kita tentang di Fakultas Syariah ini ya, Fakultas Syariah ini ya, belajar ilmu usul fiqh sedikit. Di sini kan tidak dicatatkan. Ya. Kalau semua yang ada di benak penulis dimasukkan ke sini, jadi tebal lah ini. Ya, sedikit aja. Oke. Jadi kata orang pluralis agama yang mengatakan agama itu sama saja, al-kafirun itu enggak up to date lagi, enggak cocok lagi, karena konteksnya sudah berbeda. Nah, orang usul ini tadi saya katakan 12 abad yang lalu sudah memberikan kaidah apa itu? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kaidah yang dipakai, hukum yang diambil berdasarkan ya keumuman lafaz redaksi itu ayat atau hadis. Tidak ya, tidak serta merta dengan asbabun nuzul. Sebab turunnya iya itu begitu konteksnya, begitu zamannya di waktu itu, oke. Kafir Quraisy Makkah. Tetapi lafaz umumnya apa? Kafirun. Orang kafir dahulu dengan sekarang sama kan? Sama. Gitu. Perilaku mereka sama kan? Sama. Dulu nyembah patung, sekarang ada nyembah patung? Ada. Paham kan? Jadi ayat mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, katakan hai orang kafir. Kafir itu dari yang dulu sampai sekarang dan seterusnya akan sama. Kafir itu. Makanya Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah pada puncaknya, ya Allah, la tadhar al-ardi minal kafirin ya Allah. Jangan satu pun kafir engkau tinggalkan di dunia ini. Ketika berdoa, ya, Allah perintahkan dia buat perahu, datang banjir besar, semuanya akan habis. Doa Nuh diijabah oleh Allah, habis semua kafir. Kenapa? Karena kalau kau biarkan intadaruhum, kalau kau biarkan kafir masih ada,
Ntar kalau lahir bakal anaknya yang dilahirkan kafir lagi. Nah ini menunjukkan kafir dahulu dan kafir yang akan datang itu akan sama, termasuk kafir hari ini. Terlepas nanti ada yang dapat hidayah di kemudian hari itu cerita lain. Tapi kalau bapak ibunya kafir, ya lahir anak juga gak jauh dari itu. Ya, jadi tidak ada cerita ayat ini tidak berlaku. Nah, akhirnya berdampaklah kepada Natal bersama. Tuh, Bapak Menteri Agama kita dengan bangga mengatakan untuk pertama kali ya melakukan Natal bersama. Fatwa MUI kayaknya nggak berlaku dan seterusnya. Nah, itu musibah. Sebenarnya prakteknya selama ini, ya setiap menteri agama itu kan terus aja datangkan ketika ada acara Natal bersamanya orang-orang Kristen atau Katolik. Ya. Misalnya Natal bersama di mana? Kasih menteri agama kita kan datang sebagai wakil pemerintah. Kalau lebaran bersama atau bersama artinya bersama-sama mereka, kita bersama-sama kita, oke. Tapi kalau bersama dalam arti merayakan satu Id oleh beberapa kelompok agama, gak ada cerita. Paham ya? Jadi berat memang dalam memahami agama ini. Kalau kita tidak hati-hati, ya beginilah jadi. Dan apa yang sudah berjalan selama 70 tahunan ini kan tidak ada masalah. Mereka Natal bahkan mempergunakan lapangan stadion Bung Karno, ya kan dulu. Natal bersama, nggak apa-apa. Udah berjalan puluhan tahun tanpa perlu berkolaborasi, ya kan? Kita sholat Id bersama, lebaran bersama, nggak ada juga. Kenapa? Sebagai umat Islam ini ada patoknya al-kafir yang pokok. Ada kalimat lakum didukung waliyadin. Di dalam bernegara ada pasal 29 ayat 2 di mana negara menjamin masing-masing untuk menjalankan keyakinannya, memeluk agama untuk menjalankan keyakinan, menjalankan apa? Menurut kepercayaannya. Kan sudah ada jaminan. Karena itu nggak boleh saling ganggu dan itu sudah berjalan puluhan tahun. Paham kan? Ini kan ada masalah. Secara bernegara ada undang-undang dasar yang melindungi kita. Ada pasal-pasal yang melindungi, yang menjaga umat ini agar tetap utuh, tidak perlu gontok-gontokan, tarik-tarikan. Pasal 29 ayat. Secara Islam ada lakum didukung waliyadin. Baik. Kelima, ada catatan kita yang kelima. Farwah bin Nufal al-Asja'i meriwayatkan bahwa pernah seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW seraya berkata, "Berilah aku nasihat ya Rasulullah." Lalu SAW bersabda, "Bacalah ketika hendak diterumus surah Al-Kafirun, karena surah ini berisi kebebasan dari syirik." Kan banyak yang dibacakan. Udah dicatat dulu nggak salah ketika menjelaskan surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas
ayat kursi, itu kan, dan lain-lain. Al-Kafirun juga dibaca. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa syirik. Yang ke-6, Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas sahabat Nabi, tidak ada di dalam Quran yang paling membuat iblis marah besar selain dari surat Al-Kafirun, karena di dalamnya terkandung ajaran tauhid dan kebebasan dari syirik. Karena itu surah Al-Kafirun itu ada nama lain, yaitu Al-Ikhlas. Ya. Di dalam Al-Kafirun itu ada dua namanya. Ada surat Al-Kafirun, yang kedua surat Al-Ikhlas. Kenapa? Isinya tauhid, full tauhid, sebagaimana Qul huwallahu ahad. Kalau Qul huwallahu ahad itu adalah menjelaskan sifat Allah, Al-Kafirun, ya, saya ulangi, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu menjelaskan sifat Allah tentang tauhid Allah, ya kan? Tauhid. Esa dalam bilangan, suci dalam bentuk, dan semuanya Allah Maha Suci. Al-Kafirun adalah sikap orang yang bertauhid. Kalau Al-Ikhlas menjelaskan tauhid, tauhidullah, Al-Kafirun menjelaskan sikap orang yang bertauhid. La a'budu ma ta'budu. Titik. Lakum dinukum waliyadin. Bedakan. Al-Ikhlas menjelaskan sifat Allah, Ahad, As-Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Kafirun menjelaskan sikap, prinsip orang yang bertauhid. Kalau begitu, sampai kapanpun prinsipnya harus dipegang. La a'budu ma ta'budu. Lakum dinukum waliyadin. Itu prinsip. Gak boleh dijual karena jabatan, gak boleh jual karena mau menikah dengan orang yang berbeda keyakinan, gak boleh. Ingat dulu pernah saya sampaikan ketika menjelaskan surah Al-Ikhlas, kata Nabi kepada sahabatnya, la tusyrik billah wa in kuti'ta al-hurrita. Jangan bersekutukan Allah, jagalah tauhidmu, jangan syirik, jangan berbuat syirik, jangan sekutukan Allah. Sekalipun resikonya kamu dicincang-cincang, bahkan dibakar. Saking perlunya kita mempertahankan akidah tauhid itu. Ketujuh, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Jablah bin Harith, apabila engkau nak tidur, maka bacalah Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir, karena di dalamnya terkandung kebebasan dari syirik. Ini mirip dengan yang nomor 5, tetapi riwayatnya berbeda. Nah, kalau mau ditambah boleh yang ke-8. Kalau ada bapak pegang pulpen boleh ditambah. Ya, apa itu ke-8? Al-Kafirun itu ada 3 sholat kita yang disunahkan untuk membacanya. Pertama, sholat sunnah qobliyah subuh. Ini tadi azan, disitakan ada lebih 10 menit kan setelah azan komat. Nah itu kan qobliyah subuh. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu satu. Yang kedua, sholat sunat ba'diyah maghrib, bukan qobliyah. Ya. Baca gak apa-apa, qobliyah gak apa-apa, tapi yang Nabi lakukan ba'diyahnya. Maghrib sholat 3 rakaat kita, setelah itu zikir, kemudian kita sholat sunat ba'diyah. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun, yang
Dua, setelah Fatihah baca Al-Ikhlas. Sekarang saya nanya, yang ketiga ada nggak yang ingat apa itu? Yang ketiga, kapan lagi itu? Pertama Al-Fatihah, setelah Fatihah Al-Fatihah, kedua Al-Ikhlas. Sholat sunat tawaf. Kan tawaf kita di Ka'bah. Maunya tawaf wajib seperti tawaf umrah, tawaf ifadah, atau tawaf sunnah. Kecuali tawaf wada, ya. Tawaf wada nggak ada sholatnya. Setelah selesai tawaf, ya keluar dari masjid. Selain dari itu, ada tuh karena menjelang sholat, atau setelah sholat kita akan tawaf. Ada sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat tawaf, identik di sholat di maqam Ibrahim. Tempatnya di mana aja boleh. Itu sama. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya ibarat berlayar sampai juga ke tambatan. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ceritanya ini ya udah masuk hampir 1 bulan batuk saya ini. Jadi Sabtu pertama kita kan ngaji aman ya. Tanggal berapa tuh Sabtu pertama? Ingat gak bulan Januari kemarin? Tanggal 3 ngaji kita, alhamdulillah aman. Qadarullah dengan izin Allah, tanggal 6-nya ya, hari Selasanya saya safar umroh membawa jemaah 1 bus 40 orang. Biasalah jemaah kan kita ingatkan pola di sana. Cuaca di Mekah memang tidak dingin. Ya, siang itu bisa 27 sampai 29 derajat, enak lah, santai gitu. Kalau bawa jaket malah keringatan. Tapi di Madinah pagi itu bisa 15, 17, agak dingin memang. Di luar kan, kalau di hotel kan tidak, di masjid juga enggak dingin, dinginnya kan di luar. Oleh karena itu selalu kita sampaikan kepada jemaah, ya, masalah biasakan memakai masker. Karena di sana itu tingkat kelembaban itu luar biasa. Walaupun musim dingin, kalau mau coba itu maghrib, cucilah itu singlet, tas, ya kemudian digantung di kamar mandi, ini langsung bukan krim tadi. Seperti itu. Artinya apa? Saya katakan perlu pakai masker. Walaupun tidak wajib sekarang pakai masker, sudah tidak COVID lagi. Kenapa? Kalau tidak pakai masker, kalau kita narik napas pakai hidung, biasanya hidung bagian dalam itu kering, nanti mimisan. Kalau bernapasnya pakai mulut, tenggorokan, nanti tenggorokan dalam kering, ujung-ujungnya batu. Saya selalu sampaikan, biasa pakai masker itu berjamaah. Yang kedua, untuk makanan, buah-buahan, makanan prinsipnya boleh aja, nggak apa-apa. Tapi ada satu buah-buahan kalau bisa dihindari, tahan nafsu dulu. Apa itu? Anggur. Apel silakan, jeruk silakan, pisang ayo. Tapi kalau anggur Bapak Ibu, termasuk bagi kita yang masih menyesuaikan cuaca, di sini makan anggur aman-aman aja, di sana belum tentu. Anggur adalah yang setahu saya dokter yang mengatakan buah-buahan yang paling tinggi tingkat resistensinya untuk batuk itu. Alhamdulillah jemaah sehat semua, nggak ada juga yang batuk. Saya yang kena. Kenapa kena? Karena khususnya di Madinah kita kena city tour ya. Jadi setiap di mobil itu saya ceramah. Nah kalau ceramahnya di mobil itu kan ada mic bus itu kan ada bagus lah. Sebagai TL Ustadz gitu ya,
secara. Tapi kalau di luar, di tempat wisata kan tidak. Misalnya Masjid Kuba, Pohon, itu kan masuk city tour ya, tempat-tempat yang di jalan. Nggak ada orang yang pakai mikrofon. Dulu ada, sekarang nggak boleh. Karena kan bisa mengganggu orang lain. Nah itu beberapa tempat tuh murni suara itu betul-betul natural banget, gitu. Bahkan di itu saya menjelaskan bagaimana ceritanya perang Uhud itu. Ya nggak lama mungkin, tapi untuk ukuran Uhud yang terbuka, ya, jamaah kita ada 40 orang, saya di tengah-tengah mereka berkeliling. Mungkin 15-20 menit ada mungkin saya menjelaskan di situ faedah apa yang harus kita ambil. Kita gak usah mencerca kenapa itu sahabat tukang panah meninggalkan melanggar pesan Nabi. Kan pernah pesan menang atau kalah, 50 orang pasukan panah di Jabal Rumah gak boleh tinggalkan. Menang kami atau kalah. Bahkan kalau sudah ada burung-burung bangkai datang, kan kalah begitu, kalian gak boleh tinggalkan bukit ini. Tapi ternyata setelah kafir Quraisy kabur di antara Jabal Rumah dan Bukit Uhud itu, banyak harta rampasan mereka sibuk, dan yang di atas pun turun. Itu kan maklum kan. Nah orang ada yang mencela sahabat Nabi, dikatakan hubun dunia. Tidak, itu bukan karakternya sahabat, tapi ada skenario Allah. Apa? Allah ingin menjadikan di antara kamu sebagai syuhada. Al-Quran menyebutkan surah Al-Imran, ya. Allah ingin menjadikan kamu itu sebagai syuhada. 70 orang. Syuhada itu mati yang paling mulia. Udah kita sampaikan dulu sini bahasan kita. Sampai sudah mati syahid itu pengen perang lagi, mati perang lagi berapa? 10 kali. Saking mulianya mati syahid. Jadi udah mulia mereka. Tapi ada imrohnya. Apa imrohnya? Kalau ingin selamat, ikuti Nabi. Bahasa lainnya, ikut Nabi selamat, menyalahi Nabi celaka. Itu. Nah, itu kita harus awali itu kajian itu, supaya betul-betul jamaah itu paham. Bukan sekedar ziarah, bukan sekedar kemuliaan kedua. Karena kedua kata Rasulullah, ini mungkin kita cinta dia, dia cinta kita. Oke, ya itulah penyebabnya. Hari Senin acara itu, Senin malam mulai sakit tenggorokan. Selasa subuh kita berangkat ke pulang ke Jeddah. Rabu subuh pagi jam 7 mendarat di Jakarta. Suara mulai nggak keluar. Udah 1 minggu pertama berdesir itu suara saya, betul-betul udah ke dokter, tapi kayaknya nggak mempan aja. Udah. Terus alhamdulillah minggu pertama saya istirahat total, nggak ada aktivitas, kajian banyak itu di Ustaz. Minggu kedua mulai ada ketiga. Nah, sampai 3 hari yang lalu itu belum selesai juga, tapi udah bagus. Jadi imam udah bisa lah. 3 hari yang lalu datang lagi tenggorokan kok lain nih. Oh ternyata mau tambah lagi, kayak belum cukup tuh 3 minggu. Nah gitu. Nah, tetap minum obat. Jadi ini yang kedua kali ini, apa namanya, ronde kedua suara saya hilang. Itulah sekedar cerita Bapak Ibu, sebab musababnya suara hilang. Tapi tadi tidak seperti ini banget. Allah Subhanahu. Barangkali itu dari saya. Mudah-mudahan rahmat Allah berkah Allah
senantiasa terlimpah kepada kita semua. Sebagaimana biasa, kalau ada yang mau nanya boleh, kalau ada ya di belakang Pak Ustaz ya. Silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang akan saya tanyakan, tadi Pak Ustaz menjelaskan bahwa kafir itu harus dilenyapkan karena keturunan. Jadi kalau orang tuanya kafir, anak keturunannya kafir. Nah, bagaimana kalau adakah orang Islam dinyatakan sebagai kafir? Mohon penjelasannya. Dan masalah tadi Pak Ustadz menjelaskan mengenai fikih. Nah, apakah ada yang dinamakan fikih? Prioritas itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bagus pertanyaan Ibu. Jadi pernyataan saya tadi itu adalah gambaran ya, bahwa orang kafir akan melahirkan juga kafir gitu ya. Kan itu dari bahasa saya, lalu mengambil bahasanya bahasa Al-Quran surat Nuh tentang doanya Nabi Nuh. Minta dihabisin semua kaumnya yang kafir itu, tolong dihabisin ya Allah. Kalau dibiarin tinggal nanti lahir kafir lagi dari situ ya. Tapi bukan berarti mutlak kan ada hadis dalam umat Islam ini ada hadis. Kullu mauludin yuladu fitrah. Semua anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Ini untuk kita nih. Tahun alhamdulillah Ibu menanya, ya alhamdulillah bertanya Ibu sekali lagi Ibu, semoga rahmat Allah tercurah kepada Ibu kita semua. Saya kan bertanya Ibu bisa saya klasifikasi, bukan klasifikasi ya, mengklasifikasi. Ya kalau dikelirkan clear sebenarnya. Jadi gini, semua anak yang lahir kata Nabi ini untuk generasi umat Muhammad nih, ya ke belakang, lahir dalam keadaan fitrah. Hanya kedua orang tuanya lah yang memungkinkan ini anak Yahudi, Nasrani atau Majusi, gitu. Udah? Nah, karena itu bagaimana kalau anak orang kafir, bapak ibunya kafir lalu lahir anaknya fitrah juga? Iya fitrah. Fitrah itu maknanya membawa nilai tauhid. Jadi semua anak yang lahir itu membawa nilai tauhid, karena semua mereka di alam rahimnya kan ada syahadat. Allah mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semua manusia di alam roh sebelum melahirkan diambil kesaksiannya. Bukankah aku Tuhan kamu? Iya, kami bersaksi. Makanya jadi. Kalau nggak bakal jadi orang lahir ke dunia ini. Nah, lalu lahir ke dunia ada namanya masa transisi, akil balik, ya, akil balik. Oleh karena itu, menurut keyakinan Islam, anak-anak orang-orang di luar Islam, apapun agamanya, ya, kalau sebelum balik dia mati, diserahkan kepada catatan takdirnya. Kalau dalam takdir, ketika dicatatkan takdir ketika manusia 102 hari itu dia masuk surga, maka di malam kiamat besok dia masuk surga. Tapi kalau takdir dia masuk neraka, masuk neraka. Itu ada dalam Sahih Muslim, babu auladil musyrikin. Bab yang menjelaskan tentang anak-anak orang musyrik. Maksudnya bapak ibunya musyrik, anak-anak. Jadi sebenarnya semua anak yang lahir itu dalam keadaan Islam, bertauhid. Tapi kenapa bisa kesana kesini? Nah, ibu bapaknya. Tapi kalau bapak ibunya Muslim, otomatis anaknya Muslim. Kalau kullu mauludin sering bapak dengar, ma'amin mauludin sering juga didengar. Tapi ada satu hadis yang jarang dibaca orang. Tapi yang saya sampaikan, apa kata Nabi? Kullu insanin taliduhu ummuhu 'alal fitrah.
semua manusia yang dilahirkan oleh ibu bapaknya dia adalah muslim. Pakaikan muslimaini fa muslimun, ini yang jarang didengar. Jika kedua ibu bapaknya muslim, otomatis anaknya muslim. Di situ persoalannya saudara-saudara kita yang seiman, walaupun dia menganggap kita berbeda dari Islam Jamaah, pada negara Islam Jamaah sekarang LDII tahu yang mewajibkan syahadat ulang. Jadi kita tidak perlu disyahadatkan karena ibu bapak kita muslim. Fa'in kana muslimaini fa muslimun, jika ibu bapaknya muslim, muslimun, otomatis anaknya muslim. Tapi kita kan disyahadatkan banyak banget. Saya ingat dulu ketika khitab syahadat, ketika mau ijab kabul disuruh syahadat ya. Tapi saya nggak mau. Enggak, saya bilang soal Islam jadi naik. Ya, penghulu di kita saya kulu jami'an gitu kan. Ayo kita katakan bersama astagfirullah, kemudian baru asyhadu an la ilaha. Oke, ya udahlah, terserah. Jadi begitu jawaban saya. Ya, untuk anak-anak yang lahir dari rahim non muslim ada masa transisi sampai di akhir balik. Ya, makanya ketika di non muslim itu masuk Islam, sebenarnya dia kembali kepada fitrah. Walaupun di agamanya dianggap murtad, tapi bagi Islam, orang yang agama Katolik, Konghucu, Hindu misalnya gitu kan, lalu kadang-kadang muslim Islam itu berarti dia muslim Islam mualaf. Sebenarnya dia kembali kepada fitrah, karena fitrahnya dia adalah bertauhid. Apa maksudnya? Tapi kenapa harus disyahadatkan? Karena memang dia sudah agama lain, sudah rusak fitrahnya, wajar disyahadatkan. Kemudian yang kedua, ya Bu, ya apa tadi? Lupa dikit. Fikih prioritas. Oke, fikih prioritas. Apakah ada yang ada? Fikih itu hukum itu luar biasa kalau dikumpulkan. Berapa banyak tuh buku yang harus dikumpulkan hukum fikih. Tapi prioritas itu artinya apa yang kita prioritaskan lebih utama untuk dibahas. Misalnya nih, saya nggak tahu apakah cocok atau tidak. Untuk kajian ibu-ibu itu apa yang diprioritaskan? Ada, saya belum sampaikan di sini ya. Ada pernah saya sampaikan dulu hasil penelitian saya ketika mengambil S3 tentang haid, ilmu pengetahuan wanita tentang haid. Belum pernah saya sampaikan di sini kan? Belum pernah. Seharusnya untuk ibu-ibu itu kajian fikihnya itu prioritas. Bagaimana fikih haid, fikih nifas, gitu loh. Iya, karena banyak banget bagi ibu-ibu yang bekerja usia produktif bekerja di luar. Itu banyak nggak sholat, haid udah kering tapi nggak sholat. Alasannya nggak ada tempat mandi di kantor. Akhirnya zuhur asar hilang. Contoh ya, ibu yang bekerja nih, dia ini hari akhirnya, kira-kira hari akhirnya, hari ke-6 misalnya, haidnya, tapi belum kering, masih ada sedikit. Akhirnya mandi pagi, dia mandi biasa saja, karena belum kering. Pak, pergilah ke kantor, sampai di kantor, tahu-tahu menjelang zuhur, nggak keluar lagi, nggak ada lagi bercak hitam, misalnya di pemalunya. Kata Nabi, "Idza aqbatul haid pada sholat." Kalau haid datang tinggalkan sholat. Idza akbara, kalau haid sudah berhenti, faksili wa sholli, mandi dan sholat. Berarti seharusnya ibu ini
mandi dan sholat dulu, baik zuhur maupun asar. Paham ya? Tapi mana ada kantor yang menyiapkan kamar mandi? Nggak ada. Ada sih ruang VIP, biasanya itu ada kamar mandinya. Tapi kan nggak mungkin juga seorang pegawai karyawan biasa, ibu-ibu, mbak-mbak numpang mandi di kamar direksi. Kayaknya enggak ada. Paham kan? Karena tidak ada kamar mandi, tidak ada fasilitas mandi, akhirnya nih si ibu, si mbak ini enggak zuhur, enggak asar, bahkan bisa jadi maghrib isya pun tidak pernah pulang udah malam. Taruhlah maghrib isya sholat di rumah, mandi dia di rumah, tapi zuhur asar kenapa enggak sholat? Mohon maaf, ini ada 83% yang seperti itu hasil penelitian saya. Besar loh persentasenya. Nah ini seharusnya menjadi prioritas untuk wanita. Ya. Jadi kalau satu kali haid saja bagi yang bekerja terutama, 2 kali sholat ditinggalkan, 1 tahun berapa kali sholat ditinggalkan? Allahu Akbar, gak kebayang. Padahal solusinya ada. Imam Syafi'i yang hadir pada awal abad ketiga atau akhir abad kedua dari mazhab Syafi'i, Ibnu Taimiyah mewakili mazhab Hambali lahir pada abad ke-6 Hijriah menjelang abad ke-7, sudah memberikan solusi. Apa solusinya? Kalau baik janabah, haid bagi wanita, kalau memang tidak ada tempat mandi, air ada tapi tidak bisa mandi, ada kamar mandi tapi jauh tidak memungkinkan ke sana, seterusnya, tayamum. Baik, tayamum. Ibu tadi, mbak tadi tayamum, zuhur tayamum, asar tayamum. Nanti pagi bisa jamak takhir sampai di rumah jam 7, jam 8, jam 9 mandi besar. Kerjakan maghrib karena diniatkan takhir dan kerjakan isya. Enggak ada wallahi alasan untuk meninggalkan sholat. Kebayangkan anak-anak kita, putri-putri kita yang kuliah, ketika mereka datang bulan di saat selesainya, kapan mereka mandi? Bagaimana sholat mereka? Ini problem besar. Dan jujur belum ada penelitian tentang itu, kecuali mungkin Abu Ubaidah dari Abu Ubaidah yang melakukan itu. Kalau yang meneliti tentang frekuensi jumlah wanita bekerja di kantor ada, banyak disertasi, banyak tesis tentang itu. Tapi yang meneliti tentang ini, nah itu contohnya. Jadi fikih wudu, fikih sholat, gitu kan. Fikih rumah tangga itu harus dengan fikih prioritas. Dulu saya punya tafsir Al-Asas yang bukan ini, yang tebal. Sebelum ini, dia Al-Asas sama ini. Dia namanya Al-Asas, kenapa? Itu sebenarnya sama dengan tafsir prioritas. Karena ayat yang dibahas adalah ayat yang berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam dan takdir. Gitu. Tapi namanya Al-Asas. Sebenarnya bahasanya adalah ayat-ayat prioritas yang tidak dapat tidak semua kita harus paham. Gitu ya Bu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.